Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bersama saya kembali dalam renungan yang menjadi kerinduan saya tiap-tiap saat, memberkati banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, iringan lagu ini mengingatkan saya pada satu tokoh di negara India, di suku pedalaman sana yang jauh. Ternyata lagu ini lahir dalam sebuah pengalaman yang sangat menakjubkan. Pada waktu itu adalah seorang yang belum mendengar tentang Tuhan. Akhirnya dalam penentuan Tuhan ia mendengarkan kabar baik keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu ia mengalami satu cinta, satu kebahagiaan yang tak pernah diberikan oleh dunia padanya. Oleh karena rasa cintanya pada Tuhan, ia menuliskan satu lagu yang sampai hari ini akrab didengar dengan satu judul, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Saudara, saya mau coba memahami dan mengenal latar belakang lagu ini lahir. Maka inti dari lahirnya lagu ini lahir dalam sebuah pengalaman yang begitu menakjubkan, yang di dalamnya tersirat sejumlah pengalaman pengorbanan yang tidak pernah mampu dibayar oleh apapun. Suatu ketika tersiarlah kabar keselamatannya, imannya tentang Yesus, dan terdengarlah oleh kepala suku di India pada waktu itu. Maka kepala suku marah dan dia benci. Dia kumpulkan seluruh masyarakat, dia bawa keluarga ini ke alun-alun untuk dihakimi di sidang. Maka pada waktu itu kepala suku mengucapkan kalimat kepada satu keluarga yang percaya pada Yesus ini. Jika engkau terus mempercayai Yesus, maka engkau dan seluruh keluargamu akan mati sia-sia. Namun jika engkau menyangkal Yesus, engkau akan hidup. Dengan kaki yang bergetar, hati yang hancur, mulut yang bergetar, sang pria ini pun berkata, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Singkat cerita, akhirnya sang istrinya pun di depan sang suami dan anak-anaknya dibunuh. Tampak sebuah keseriusan kepala suku untuk benar-benar mengadili dan menghakimi keluarga ini. Lalu dilontarkan kembali kalimat yang kedua. Jika engkau tetap mempercayai Yesus dan beriman padanya, maka di depanmu seluruh anak-anakmu akan saya bunuh. Lalu dengan hati yang hancur, air mata yang jatuh berderai, sang pria ini mengalami satu kesedihan. Dan dia berkata, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Singkat cerita, maka dengan penuh kepastian kepala suku membunuh anaknya di depan ayahnya. Maka ada satu kesempatan terakhir engkau akan hidup jika engkau menyangkal imanmu mengenai Yesus. Maka pria ini pun berkata dengan penuh senyum, Still I will follow Jesus. Dia akan tetap berdiri mengikut Yesus, sebab itu adalah keputusannya. Saudara yang terkasih yang berbahagia dalam nama Tuhan Yesus, saya tahu mengikut Tuhan terlalu banyak tantangan, terlalu banyak ujian, terlalu banyak hal-hal yang memungkinkan menggerogoti komitmen, kasih, cinta, ketulusan, kesetiaan kita terhadap Tuhan. Dan Tuhan tahu kekuatan kita, kemampuan kita menghadapi ujian itu. Tapi marilah, saya sangat meyakini Tuhan menantikan satu kalimat seperti sang keluarga ini.
I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus adalah keputusanku yang tidak dapat dibayar oleh apapun. Kiranya sejarah lagu ini juga menginspirasi kita. Sama seperti Paulus katakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup memancarkan kasih Kristus, mati adalah keuntungan karena kembali bersama Bapa di dalam kekekalan yang tidak dapat dinodai oleh apapun. Salam damai sejahtera dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berbahagia untuk mengikut Yesus sampai seumur hidup.